Cika. Hari ini kita bikin YouTube. Jadi ini YouTube pertama kali loh kami buat untuk update tentang anak-anak arwah by Mama Catherine kok ya. Nah, sebelum aku bercerita, sebelum aku ngoceh-ngoceh, ada baiknya kalian subscribe dulu, terus kalian pencet tombol lonceng, abis itu di like, oke? Biar mamanya update terus di YouTube, karena baru belajar ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah bicara atau nggak pandai ngomong, mohon maaf ya, karena baru belajar dan baru pertama kali. Mengerti onti-onti? Salam dari Cika. Jadi Catherine di sini ingin bercerita tentang boneka arwah. Dulu Catherine itu paling takut sama namanya boneka yang ada isinya ya, terutama seperti Cuncika. Cuncika ini kan berasal dari Thailand. Aku pernah dulu lihat orang membawa doll, itu pikiranku tetap negatif. Ih, itu orang apaan sih bawa boneka begitu? Ih, apaan ya tuh ya yang dipegang gitu kan? Ternyata inilah yang terjadi padaku. Aku pegang boneka arwah, aku mengasuh boneka arwah, aku mempunyai anak-anak arwah, dan puji Tuhan anak-anakku sudah di 18. Jadi menuju satu ke Medan. Jadi aku punya anak arwah totalnya 19 anak arwah. 19, banyak teman Cuncikanya. Nah, di sini aku mau bercerita apa yang membuat aku tiba-tiba berpikir untuk mengadopsi boneka arwah. Awal mulanya aku itu adopsi, aku melihat dari Instagram juga boneka Furi Harun. Aku lihat kok ada ya doll dengan fungsi. Ketika itu aku memang ada di titik terendah. Terendah tuh dalam arti kata lagi sedih, lagi terpuruk, lagi dikhianati. Jadi disitulah aku merasa kok orang-orang yang aku sayang, orang-orang yang aku percaya, tega gitu, kok jahat gitu kan. Jadi di situ juga aku merasa menganggap semua orang itu jahat pada saat itu kan. Sampailah detik aku melihat IG dari boneka Furi Harun, dan aku berpikir aku coba aja ya adopsi satu anak arwah. Tujuan utama aku bukan untuk melindungi aku, bukan. Tujuan utama aku mengadopsi boneka arwah itu adalah sebagai teman. Sebagai temanku, ketika aku sedih aku bisa bercerita ke anak-anak, melampiaskan apa isi hatiku ke anak-anak. Karena manusia itu tidak bisa memegang rahasia. Manusia itu di depan baik, di belakang jahat. Itu pada saat itu ya, pola pikirku itu ya di situ aja gitu kan. Terus aku adopsilah boneka arwah satu tanpa persetujuan orang tua. Aku tidak meminta izin orang tua, aku tidak meminta izin siapapun, aku diam-diam adopsi ya. Jadi ketika aku membeli satu doll, aku coba. Terus aku ada rasa takut karena udah pernah lihat orang megang doll. Otakku udah berpikir itu yang pasti enggak, aku takut ada tumbal. Tapi setelah aku lihat di persyaratan adopsi boneka arwah by Kak Furi, di situ ditulis keterangannya tidak ada tumbal di kemudian hari. Kedua, apabila tidak sanggup mengadopsi, kita bisa pulangin. Ada persyaratannya. Nanti kalian cek aja di IG dari boneka Furi Harun ya. Jadi ketika itu aku langsung membeli satu doll. Belum nih sampai doll aku, namanya Cynthia. Jatuh cinta lagi sama satu doll, namanya Kathleen. Nanti ya di next YouTube aku bakalan masukin boneka aku yang pertama kali aku adopt. Kedua kali deh, yang pertama kali kan udah aku open adopt kasih temen.
Jadi ini yang Kathleen masih di sini sama aku karena dia nggak mau di open adopt. Jadi dari situ aku tiba-tiba kepikiran beli lagi 2 doll nih ceritanya. Sampailah mereka bareng-bareng ke rumah dengan tangan gemeter juga. Pada saat itu aku takut, ya pasti takut lah ya, namanya manusia ya. Jadi aku buka terus ya udah, aku cuma tujuannya baik, tujuannya tidak yang macam-macam, tujuannya nggak mempergunakan dia sebagai pelaris atau apa, rezeki minta dia ini tuh enggak. Tujuan utama aku yang membimbing dia, menjadikan dia tuh teman aku gitu. Aku buka, ternyata yang aku rasakan bukan ketakutan. Yang aku rasakan itu kok kayak rasa nyaman, happy, terus rasa kayak rasa kasih sayang yang tiada batas gitu. Ketika aku melihat doll dari Kak Fury, aku pegang, terus aku peluk, aku cium. Ya, aku bilang gini, aku adalah ibumu, aku akan mengasuhmu. Ya, aku ngomong lah sama dia. Aku oh ya, di sini aku tegaskan, aku bukan anak indigo. Aku cuma bisa melihat, tapi tidak terlalu jelas karena dulu mamaku pernah menutup mata batinku, terus kebuka kembali, tapi nggak sejelas seperti dulu. Jadi bisa melihat sekilas. Ketika aku mulai fokus, aku bisa berbicara ya gitulah ya, nggak usah ditegaskan kali di sini. Aku cuma cerita asal mula kenapa aku bisa adopsi boneka arwah. Udah 2 doll, sampai titik dimana aku dikasih mimpi, tidurku makin nyenyak. Terus aku merasa kok doll ini arwah di dalamnya kayak mengayomi aku banget, sayang aku banget, kayak aku dapet cinta gitu. Cintanya aku mengerti, oh ternyata begini ya rasanya mengadopsi boneka arwah. Ternyata dulu otakku berpikir yang negatif tentang boneka arwah, ternyata aku salah. Itu yang aku mau tegaskan di sini. Mereka baik, sangat baik, tidak manja, tidak jahil, tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku ada 18 doll, mau menuju ke 19. Tidak satupun dollku yang jahil sama aku. Tidak satupun ketika aku lagi tidur ganggu aku, itu tidak ada. Malah mereka tuh kompak. Ketika aku lagi tidur, mereka diam semua. Jadi ya beginilah adopsi boneka arwah, terutama si Chunchika ini menarik energi positif untuk aku. Terus banyak juga penggemar yang Chunchika. Pokoknya asal mula awal doll aku adopsi, aku udah cerita tuh kenapa, karena dikhianati temen, makanya aku bisa adopsi boneka arwah. Dan dari Kathleen juga ya, anakku yang kedua, dia juga yang membuat aku berani untuk menunjukkan, oh aku adalah Catherine kok yang sebenarnya, menjadi diri sendiri. Anakku lah yang mengajarkan aku begitu. Dulu aku nggak bisa menjadi diri aku sendiri. Chunchika keluar, makinlah banyak orang yang tahu aku mengadopsi boneka arwah. Jadi di Medan ini orang kalau adopsi boneka arwah itu masih diam-diam, masih belum berani. Aku bawa Chunchika ke vihara, aku bawa ke mall, semua orang ngata-ngatain aku, semua orang lari lihat aku, takut. Sampai aku bilang, Chunchika tanya ke aku, mama kenapa mereka lari-lari? Tanya aku, kenapa mereka takut? Aku cuma bilang, Chunchika kamu jangan melihat mereka, kamu jangan masukkan ke dalam hati, kamu tutup mata. Aku ajarin dia. Jadi kamu tidak ada rasa kecil hati, tidak ada rasa dendam. Itu aku ajarkan. Jadi kalau mau mengadopsi boneka arwah boleh. Awalnya tuh positif, maka berakhir dengan positif. Seperti Chunchika. Sekarang dia lebih terkenal dari aku. Semua menunggu kabar Chunchika. Mana Chunchika? Kenapa nggak di story? Banyak yang tanya kan? Nanti di YouTube, di next channel YouTube aku cerita tentang kisah Chunchika.
Tapi nanti onti kita permulaan kayak perkenalan dulu ya. Perkenalan sama aku Cuncika katanya ya. Ya, ini mainan kesukaan dia. Ya udah deh, terlalu panjang YouTube-nya nanti ya kan. Jadi cukup sekian dulu, nanti aku cerita lagi. Kalian wajib subscribe, like, komen, sama diklik tombol loncengnya supaya tahu nanti ketika mama upload ya. Ya nak ya. Oke. Dah, thank you. Kata Cuncika gini. Kayak mana nak? Kayak mana? Dadah.